Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arna Putra dengan NIM 21120211093 dari rombel 7 Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Asing Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kali ini saya mendapat beberapa pertanyaan dari dosen pengampu saya terkait dengan avatar dan orang-orang suci. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Nah, orang suci menurut agama Hindu merupakan orang yang telah memiliki status dwijati atau kejati dan berperan sebagai orang suci secara lahir maupun batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Selanjutnya, orang suci adalah orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian diri lahir dan batin. Nah, jelaskan cara penyucian tersebut. Nah, cara penyucian tersebut dibagi menjadi dua cara, yakni ekajati dan dwijati. Nah, ekajati dan dwijati ini merupakan wujud dari penyucian baik di secara lahir maupun batin dari seorang walaka atau orang biasa menjadi orang suci, pinanita atau pandita. Nah, selanjutnya orang-orang suci agama Hindu, baik pandita maupun pinanita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Nah, karena peran beliau sangat mulia. Keberadaan orang suci Hindu bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan memenuhi hasrat mereka, keinginan mereka menjadi orang suci agar bisa disebut sebagai orang suci, tidak. Tetapi keberadaannya itu untuk kepentingan pelayanan kepada umat Hindu secara umum di seluruh Indonesia. Selanjutnya, jelaskan pengertian orang suci. Nah, pengertian orang suci, pinanita dan panita, yaitu orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara baik dalam skala kecil maupun skala besar. Orang suci dapat dikatakan sebagai orang yang mampu menerima getaran-getaran mistis atau gaib, memiliki mata batin, dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai dengan kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Nah, orang suci itu ada panita dan pinanita. Pinanita adalah pemangku atau jurumangku yang baru melaksanakan upacara ekajati dan baru bisa dikatakan lahir satu kali. Sedangkan panita adalah golongan orang suci yang telah didwijati. Nah, dwijati ini lanjutan dari ekajati atau pembersihan penyucian diri tahap lanjut yang biasa disebut dengan mediksa. Nah, orang yang sudah di upacara dwijati ini adalah orang yang lahir dua kali. Maksudnya, orang yang lahir sekali itu adalah orang yang dilahirkan dari rahim orang tua, rahim ibu. Sedangkan kelahiran yang keduanya itu dilahirkan dari ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru atau nabenya. Nah, selanjutnya sesana. Sesana adalah orang suci baik panita dan pinanita, yaitu berbuat kerti atau biasa kerti, artinya melakukan suatu pertolongan kepada manusia. Selanjutnya ada taat dengan berata, dengan melakukan suatu puasa dengan mengikuti suatu pantangan tertentu. Selanjutnya ada samadhi, artinya saling melatih diri dalam ajaran yoga, baik itu meditasi maupun bersemedi. Selanjutnya ada aji adhyatmika, artinya belajar mengetahui ilmu kebatinan. Selanjutnya ada aji tarka, berarti tekun belajar huruf suci yang ada pada diri kita. Selanjutnya ada trikaya parisu yang sudah diasing lagi, yaitu 3 perbuatan yang suci: kayika, wacika, manacika. Selanjutnya ada sejroning manu, artinya mengetahui ajaran Menahu Dharma Sastra dan ajaran kesusilaan, yang dimana Menahu Dharma Sastra ini merupakan bagian dari kitab Smriti
yang merupakan sumber hukum agama Hindu. Selanjutnya ada kamoksan. Artinya seorang pinandita atau pandita harus memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut adalah moksa atau bersatunya diri atau atma dengan sang pencipta. Selanjutnya ada astabrata, 8 tingkat yang tindakan yang baik. Selanjutnya ada buana rewa, yakni memiliki pengetahuan tentang buana alit dan buana agung, tentang alam semesta dan isinya. Selanjutnya ada desa pakraman, mengetahui ajaran dan tata tertib desa di desa tersebut. Selanjutnya ada penyupatan mahayuningrat, merupakan ajaran tentang pengetahuan menyucikan diri atau menyucikan orang dan menyelamatkan orang. Selanjutnya ada tatu jenana, yaitu mengetahui dan memiliki hakikat kebenaran. Nah, selanjutnya jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Di Indonesia, orang suci dikenal dengan nama pandita atau pinandita. Berdasarkan sifat yang khas, dapat dikatakan sakral, kesucian perbuatannya, serta idealismenya lah yang menyebabkan mereka disebut sebagai orang suci. Namun dalam sejarah peradaban dunia, orang suci Hindu secara umum dikenal dengan nama resi. Resi adalah orang yang berhasil menerima wahyu secara langsung dari Ida Sang Hyadi atau Tuhan. Selanjutnya ada jelaskan apa yang dimaksud dengan avatara dalam agama Hindu. Nah, avatara menurut agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa maupun manifestasinya yang turun ke dunia mengambil suatu bentuk atau wujud dalam dunia material yang menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang berjalan pada dharma. Selanjutnya jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan tentang kemunculan avatara Hindu. Nah, ada satu sloka yakni Bhagavad Gita sloka bab 8 sloka bab 4 sloka 8 yang bunyinya Paritranaya sadunam vinasaya caduskritam dharma sanstapadharadaya sambawai yuge yuge, yang artinya demi melindungi orang suci dan memusnahkan kejahatan atau adharma, demi menegakkan kebenaran atau dharma, aku, dalam tanda kutip, Tuhan lahir dari zaman ke zaman. Nah, sebenarnya tadi masih banyak terdapat sloka-sloka yang menerangkan tentang avatara. Nah, sekarang udah sebutkan desa avatara dan jenis-jenisnya. Nah, di sini sudah terdapat 10 avatara, yakni Matsya Avatara. Nah, Matsya Avatara ini adalah avatara dalam wujud ikan yang dulu menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan Ida Sang Hyadi Tuhan Yang Maha Esa dari kehancuran yang diakibatkan oleh hujan yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya banjir yang sangat besar. Selanjutnya ada Kurma Avatara. Kurma Avatara adalah avatara dalam bentuk kura-kura. Beliau turun ke bumi karena terjadinya pengadukan lautan menggunakan gunung Mandaragiri. Nah, pada saat itu dunia hampir hancur akibat proses tersebut untuk mengambil Tirta Amarta. Namun Kurma Avatara datang dan menjadi dasar dari gunung Mandaragiri tersebut sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Selanjutnya ada Waraha Avatara. Waraha Avatara ini adalah avatara dalam wujud babi. Nah, dahulu bumi atau dunia dilempar oleh raksasa yang bernama Hiranyaka. Nah, namun dapat ditangkap menggunakan taring dari Waraha Avatara dan berhasil menyelamatkan dunia. Nah, selanjutnya ada Narasimha Avatara. Nah, Narasimha Avatara ini adalah avatara dalam badan manusia namun dengan kepala singa. Nah, avatara ini
atau Narasimha Awatara ini menegakkan keadilan dengan menumpas kejahatan dari raja yang bernama Hiranyakasipu, adik dari Raja Hiranyaka. Nah, Narasimha Awatara ini membunuh Hiranyakasipu dengan cara merobek perutnya menggunakan cakarnya yang tajam. Nah, selanjutnya ada Wamana Awatara. Wamana Awatara ini adalah awatara yang berwujud manusia cebol atau pendeta cebol yang membawa payung. Nah, dahulu ada raja yang bernama Raja Bali. Nah, raja tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, namun memiliki keangkuhan. Oleh sebab itu, Wamana turun ke bumi dan berwujud Brahmana. Nah, dia meminta 3 langkah kaki tanah seluas 3 langkah kakinya. Nah, setelah Raja Bali yang sombong itu memenuhi atau mengabulkan permintaan tersebut, Wamana Awatara berubah menjadi sangat besar dan bahkan kakinya saja seukuran planet bumi. Nah, langkah keduanya itu beliau sudah sampai di surga. Dan langkah ketiganya, karena sudah tidak ada alam lain yang untuk tempat dia pijaki, akhirnya Raja Bali yang sakti dan perkasa itu membasahkan tubuhnya dan mengizinkan kepalanya untuk diinjak. Selanjutnya ada Parasurama. Parasurama adalah awatara Rama yang bersenjata kapak. Nah, beliau memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dari raja-raja yang lalim di dunia. Selanjutnya ada Rama Awatara. Rama Awatara ini memiliki tugas untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang diakibatkan oleh Raja Rahwana atau Raja Raksasa Rahwana. Nah, Raja Rahwana ini telah menculik istrinya yang bernama Dewi Sita. Selanjutnya ada Krishna Awatara. Nah, Krishna Awatara ini sangat populer dikarenakan pada saat perang Bharatayuda dalam cerita Mahabharata, beliau menyiapkan begitu banyak taktik untuk mengatur pertempuran, mulai dari menutupi matahari menggunakan cakra Sudarsana hingga beberapa taktik-taktik yang mengakibatkan Pandawa menang. Pandawa ini berjalan di jalan yang benar. Nah, selanjutnya ada Buddha Awatara. Buddha Awatara ini dulunya bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama merupakan seorang pangeran yang kemudian melihat 3 kejadian, yakni orang yang kelaparan, orang yang sakit, dan orang yang meninggal. Nah, oleh sebab itu beliau merenung, bertapa, dan kemudian mencapai suatu kesadaran, sehingga beliau menyebarkan ajaran agama dan menyebarkan kedamaian. Nah, Buddha Gautama ini juga menjadi salah satu dewa atau tuhannya agama Buddha. Nah, selanjutnya ada Kalki Awatara. Kalki Awatara ini belum terlahir di dunia atau belum turun ke dunia, sebab beliau akan turun ke bumi bila mana terjadi kehancuran akibat kejahatannya merajalela. Beliau akan turun ke bumi, mengupas kejahatan dan mengembalikan masa kembali ke zaman keemasan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Bila mana ada penyampaian yang salah selama video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan para sandi. Om Santi 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 Om. Rahayu.